Pria itu menatap calon istrinya dengan tenang, setuju menunda pernikahan. Tapi di hatinya, ini hanyalah langkah terakhir dari rencana pelariannya. 3 hari lagi, saat ia menaiki mobil Universitas Pertahanan, keluarga yang menganggapnya debu itu akan menyadari apa yang mereka hilangkan. Segalanya dimulai dari paksaan ibunya. Song Shili harus menyerahkan calon istrinya, Su Yunye, kepada sepupunya, Luo Xiaocheng, yang mengancam bunuh diri. Dari kecil, ia sudah banyak mengorbankan mainan, pakaian, makanan, bahkan kamar sendiri. Sekarang, penopang mentalnya pun hendak diambil. Su Yunyi setuju menunda pernikahan demi kesehatan mental Luo Xiaocheng. Song Shili menurut, mengetahui ini hanya awal pengkhianatan. Janji dan haknya perlahan dicabut. Dunia di sekitarnya runtun. Song Shili berubah. Ia memotong rambut panjangnya, berlatih fisik, dan fokus hanya untuk masuk Universitas Pertahanan, satu-satunya jalan keluar. Su Yunyi menolak ide itu, bahkan menyiapkan biaya kuliah Luo Xiaocheng. Ia sadar, dalam keluarga ini, ia selalu bisa dikorbankan. Kesempatan datang saat Li, guru spesialis universitas, menawarinya jalur khusus. Identitas akan dihapus, beserta disamarkan. Song Shili melihat cahaya di ujung terowongan. Ada tanggal pasti untuk melarikan diri. Sebelum pergi, neraka terakhir menantinya. Luo Xiaocheng tinggal di rumahnya, tidur di ranjangnya, menghina dan menyingkirkan segala miliknya. Di atap, Luo berpura-pura jatuh, menuduh Song Shili mendorongnya. Tidak ada yang curiga. Ayah marah, ibu khawatir. Su Yunyi dengan kecewa memutuskan mengadakan pernikahan penghiburan dengan Luo Xiaocheng. Song Shili menelan semuanya dengan tenang, bahkan memberi ucapan selamat. Keteguhannya membuat Su Yunyi gelisah, tapi ia menganggap itu penyesalan dan pembelajaran. Mereka yakin Song Shili tak punya pilihan. Ia harus menghadiri pernikahan itu. Yang lebih menyakitkan, Su Yunyi menyerahkan giok pusaka neneknya, simbol cinta mereka, kepada Luo Xiaocheng, yang baginya kini tidak ada nilainya. Saat makan malam terakhir, ibu menyuapi Song Shili ikan favoritnya. Ia mengingatkan, ia alergi ikan, yang menyukainya adalah sepupunya. Keluarga terdiam. 10 tahun kasih sayang, tipis seperti sayap. Ia diam, makan sendiri, kembali ke balkon bocor miliknya. Ia membuang permen terakhir dari Su Yunyi yang sudah basi, seperti cinta mereka. Semua hadiah dan kenangan terakhir ia bakar. Pada hari pernikahan, hotel negeri ramai. Keluarga merayakan Luo Xiaocheng. Su Yunyi memerintah Song Shili ikut, sambil mengancam tak akan menikahinya lagi. Namun Song Shili menatapnya dingin, tanpa emosi. Di bawah, jet hijau militer berhenti. Li turun. Song Shili mengambil satu-satunya tasnya, bergabung dengan guru itu, meninggalkan keramaian hotel. Di dalam mobil ada kehidupan baru, di belakang, masa lalu yang ia tinggalkan. Rumah tanpa kehangatan, cinta palsu tidak ada lagi hubungannya. Song Shili, untuk pertama kalinya, menolak mereka. Shilian, kamu serahkan Yunyi, Xiaoken juga suka dia, sampai-sampai dia bikin keributan mau bunuh diri di rumah sakit. Kamu itu kakaknya, harusnya kamu lebih besar hati. Anak! Bu, aku ini anak kandungmu. Kamu selalu suruh aku mengalah sama Luo Xiaoken. Aku sudah setuju, selama bertahun-tahun aku kurang mengalah apa. Semua barang baru di rumah, daging di meja makan, baju baru saat tahun baru, kamar, semua aku serahkan buat dia. Buku pun aku nggak baca. Sekarang kamu bahkan mau aku relakan Su Yunyi juga. Apa harus kalau dia sampai minta nyawaku? Aku juga harus rela mengorek jantungku sendiri buat dia. Sebenarnya siapa anak kandungmu? Iya, dia sepupumu. Kamu nggak punya ayah, tapi kamu sudah dapat lebih dari cukup kan? Ayahmu benar, kamu memang nggak tahu berterima kasih. Kali ini, mau nggak mau kamu harus mengalah. Kalau tidak, kamu bukan anakku lagi. Ya! Jadi di mata ayah, hidupku jauh lebih bahagia, lebih punya segalanya daripada Luo Xiaocheng. Song Shilin, keadaan mental Xiaoken sekarang sangat buruk. Soal surat nikah kita tunda dulu. Baik.
Kenapa jelas-jelas Luo Xiaoshen memfitnah aku? Tapi papa mama malah nggak percaya, malah gantung aku dan usir aku dari rumah. Ikut aku pulang. Ayo. Su Yunyi sekarang sudah benar-benar berubah. Sekarang mereka bilang harus ditunda lagi. Setelah ini pasti melanggar janji. Nanti aku bakal kehilangan kesempatan sekolah. Dan Su Yunyi juga nggak bakal nikah sama aku. Shilin, jangan terlalu banyak mikir. Apa yang sudah aku janjikan ke kamu? Aku pasti pegang teguh dan gak akan pernah ingkar. Cuma sekarang Xiaoqian benar-benar gak stabil. Aku gak mau bikin dia tambah stres. Kak, kamu masih ingat waktu umur 11 tahun di bawah pohon wutong? Kamu janji apa ke aku? Kamu masih ingat janji itu? Ada kabar dari rumah sakit Sutuan, ada yang kena masalah lagi. Ayo kita pergi. Dulu Su Yunyi suka cowok yang kelihatan artistik, jadi aku sengaja panjangin rambutku. Sekarang aku hidup buat diriku sendiri. Nanti aku bakal masuk Universitas Pertahanan Nasional. Latihan fisik, biar bisa terbiasa lebih awal juga. Kakak, apa kamu jijik sama aku? Enggak. Ah, Kamu latihan pelan-pelan dulu. Aku mau ambil minum. Universitas Pertahanan Nasional. Universitas Pertahanan Nasional. Kenapa kamu lihat-lihat info Universitas Pertahanan Nasional? silakan bicara. Cuma lihat-lihat saja. Apa yang bagusnya dilihat? Kondisi fisikmu nggak cocok untuk masuk Universitas Pertahanan Nasional. Lebih baik belajar yang benar saja. Tahun depan ikut ujian lagi. Nilai kamu juga bagus, pasti bisa lulus lagi. Menurutmu, aku masih punya kesempatan? Orang tua memintaku setelah liburan musim panas langsung kerja buat biayain sepupuku sekolah. Menurutmu, aku masih punya waktu buat belajar? Tenang saja. Aku nggak akan biarkan kamu keluar buat kerja. Urusan uang. Kamu nggak perlu khawatir. Aku sudah nabung cukup uang buat biayain Xiaoqian sekolah. Su Yunyi, kamu bukan cuma rebut jatah sekolahku. Uang sekolah pun udah disiapin dari awal. Harus aku akui, keluarga kalian benar-benar bahagia. Begitu Luo Xiaoqian datang, ayah pasti paksa aku kerja cari uang. Dan Su Yunyi, kamu juga pasti bakal diam aja. Sama seperti sebelumnya. Akhir-akhir ini rasanya ada yang beda. Meski kamu ada di depan mata, rasanya seperti kamu bakal hilang kapan saja. Shili, tenang saja. Aku pasti akan menikah denganmu. Cuma waktunya saja harus ditunda. Shili, ini Li Laoshi, dosen jurusan kriptografi Universitas Pertahanan Nasional. Beliau datang khusus untukmu. Halo, Pak Kle. Chili, jurusan kriptografi di Universitas Pertahanan Nasional. Sangat spesial, termasuk jalur khusus, jadi nggak lewat prosedur biasa. Dan juga nggak ada surat panggilan. Langsung dijemput oleh dosen universitas. Jadi, kita bisa langsung berangkat sekarang. Selain menjemputmu,
Saya juga ada tugas lain. Senin depan, saya akan datang lagi dan langsung antar kamu ke pusat pelatihan. Baik. Terima kasih, Pak Li. Sepupu, kasur reotmu ini lumayan nyaman juga ya. Oh iya, kamu sadar nggak? Kayaknya kakak lebih suka aku deh. Kau tahu nggak, di rumah ini, apapun yang aku mau. Pasti jadi milikku. Jadi kamu masih juga. Ngapain masih tinggal di rumah ini? Mending kamu mati aja sekalian. Kak sepupu. Sepupu baikku, kamu bilang mau dorong aku jatuh nanti ya? Siapa yang akan mereka ingat? Tolong! Jangan bunuh aku, tolong! Ayo, cepat bangun. Aduh, Pelen. Hilom pala. Bagaimana bisa kamu lakukan ini ke Xiao Chen? Nggak nyangka kamu sejahat ini. Cuma karena iri, kamu sampai mau nyakitin orang. Kamu benar-benar jahat. Aku nggak mau ada urusan sama anakmu. Pak Song anaknya. Kepalanya berdarah. Lihat tuh. Tahan sebentar. Tante antar ke rumah sakit ya. Sepupu maaf. Aku tahu kamu benci aku karena aku rebut kakak darimu. Kalau kamu mau nyawaku supaya kamu bahagia, aku kasih. Jangan kayak gini, tolong kakak jadi sedih. Aku sudah bilang akan menikah sama kamu. Kenapa kamu masih mau nyakitin Xiao Chen? Dia saja sudah sangat sedih. Kamu mau dia mati, hah? Kamu ini benar-benar orang yang nekat. Pakai cara apapun. Bagaimana mungkin aku? Menikah denganmu, Song Shili. Kamu benar-benar bikin kecewa. Cepat bawa anaknya ke rumah sakit. Cepat. Tong Shili, cepat berlutut dan minta maaf ke Xiao Chen. Kalau Xiao Chen nggak mau maafin kamu, kamu harus membantu anakku. Padahal jelas-jelas Luo Shaoshen yang menjebakku. Tapi aku malah dipaksa berlutut dan minta maaf. Kamu nggak merasa bersalah sama sekali. Melihat keadaanmu sekarang, kamu juga tidak cocok untuk menikah denganku. Kalau bukan karena nasib Xiao Chen bagus, dia pasti sudah mati karena kamu. Itu hukuman buat kamu. Kita menunda pendaftaran nikah demi menebus Xiao Chen. Aku akan mengadakan upacara pernikahan dengan dia. Bukan pernikahan sungguhan. Aku cuma mau menebus Xiao Chen saja. Kalau begitu, selamat ya, sepupuku dan sepupu iparku. Sudah selesai bicara. Kalau tidak ada urusan lain, aku balik dulu untuk istirahat. Kakak sepupu, kamu bakal datang ke pernikahan aku dan kakak enggak? Walaupun cuma pura-pura, aku benar-benar berharap bisa dapat restu darimu. Tenang saja, kalau dia nggak mau datang, aku bakal seret dia ke sana. Kesalahan yang pernah dibuat harus dibayar. Kalau kamu nggak datang, keluar saja dari rumah ini. Kenapa hatiku gelisah banget? Aku kehilangan jati diri karena cemburu. Aku cuma nggak mau dia terus salah jalan. Kali ini, kalau dia bisa ambil pelajaran, mungkin masih bisa diselamatkan. Nanti setelah urusan nikahan selesai, aku bakal bicara baik-baik sama dia. Istriku, malam ini kita masak sup kalkun biar badan tambah kuat. Iya, ayah. Sangat bergizi. Di mata kalian, aku begitu peduli sama keluarga ini, dan begitu mencintai Suyunyi. Dunia ini luas, tapi tak ada tempat buatku, jadi kalian begitu berani semaunya. Tinggal 3 hari lagi, aku akhirnya bisa pergi. Ayah, Ibu Suyunyi. Aku nggak butuh kalian lagi. Semua milikku di rumah ini. Cuma beberapa baju yang sudah berkali-kali dicuci ini.
Orang tuamu sama Xiao Shen lagi jaga tamu di restoran negara. Ikut aku. Oh iya, aku sama Xiao Ken cuma jalani formalitas, nggak beneran nikah. Nanti aku tetap nikah sama kamu kok. Oke, Kenapa Shili tenang banget? Dulu setiap lihat aku dan Xiao Shen deket dikit aja, dia pasti marah. Sekarang aku mau nikah sama Xiao Ken. Shili malah seolah nggak peduli. Iya, pasti karena pelajaran kemarin, dia jadi tahu harus berubah. Dari restoran Sutuan, aku diminta segera ke sana. Baik, aku ngerti. Kamu harus datang ya. Kalau enggak, aku nggak bakal nikah sama kamu. Chili, sudah siapkah kamu? sudah. Saya mau pamit dulu ke keluarga. Tidak usah, nggak perlu repot-repot. Wah, anak kita ganteng banget ya. Iya, kelihatan gagah. Wah, Coba lihat. Tuh Xiaore memang cocok banget. Bu Guru loh, saya sudah pikirkan matang-matang. Saya mau kuliah. Bagus. Padahal kemarin kamu bilang mau kasih jatah kuliah ke sepupumu. Bu Guru, saya benar-benar merasa kamu diperlakukan nggak adil. Ini sekolah terbaik di negeri ini. Kok bisa-bisanya demi nikahin Su Yunyi kamu korbankan masa depanmu? Akhirnya kamu sadar juga. Aku nggak mau lanjut studi biasa. Aku mau masuk jurusan kriptografi di Universitas Pertahanan. Program studi kriptografi di Universitas Pertahanan. Jurusan itu sangat khusus. Kamu harus ganti identitas, hidup tanpa nama. Kamu udah omongin sama keluarga? Nggak perlu diskusi. Saya bisa putuskan sendiri. Semua ini cuma karena balas budi. Sejak kecil, semua hal terbaik selalu dipaksa orang tua untuk aku berikan ke sepupuku. Kali ini, demi rebut jatah kuliahku, orang tuaku maksa aku. Bahkan tunanganku, Su Yunyi, rela pakai surat nikah buat tukar masa depan sepupuku. Kali ini, aku nggak akan ngalah lagi sama keluarga. Aku juga mau lagi. Kamu sudah ngomong jelas sama sekolah. Sudah saya jelaskan dengan jelas. Tapi bukan seperti yang kamu minta. Kasih jatah belajar itu ke Lu Xiaoshen. Aku pergi ke tempat yang nggak akan bisa kamu temukan. Kakak sepupu, lihat. Kakak perempuan beliin, aku banyak sekali barang bagus. Ada baju baru, sepatu baru, terus ini juga, tapi baru. Radio kaset. Kakak bilang, nanti kalau sudah sampai di sekolah, aku nggak bakal diremehin orang lagi. Ini peninggalan dari nenekku. Juga simbol cintaku yang dulu kuberikan ke Su Yunyi. Su Yunyi ternyata bisa-bisanya kasih barang sepenting ini ke Lu Xiaoshen. Kalau Xiao Chen suka ya aku beri aja. Toh bukan barang mahal, nggak apa-apa. Nanti setelah aku sama kamu resmi nikah. Aku beliin yang lebih bagus kok. Barang yang sangat berharga bagiku di tanganmu jadi nggak ada artinya. Kamu memang nggak cinta aku, makanya nggak bisa menghargai. Kah, apa sepupu kita lagi nggak senang ya? Apa dia marah karena aku merebut jatahnya? Aku memang nggak seharusnya ambil hak orang lain. Semua salahku. Pantes aja nggak ada yang mau sama aku. Xiao Chen itu hidupnya saja sudah berat. Kamu sudah punya segalanya. Kenapa masih mau rebutan sama dia? Xiao Chen, baik-baik ya. Jatah itu pasti buat kamu. Nggak akan ada yang rebut kok. Demi balas budi, aku sudah memberikan segalanya ke Lu Xiaoshen. Apa aku juga harus serahkan nyawaku? Kamu pulang sendiri. Renungkan di rumah baik-baik. Kalau sudah paham, minta maaf sama Xiao Chen. Kalau nggak, aku nggak akan maafin kamu. Aku nggak bilang apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa. Tapi semuanya tetap salah aja. Permen susu dari Su Yunyi, sampai sekarang aku nggak tega makan. Dia bilang, kalau aku sedih makanlah permen, hidup pasti terasa lebih manis. Tapi sekarang permennya sudah basi, sama seperti cintanya Su Yunyi yang juga sudah jadi sampah. Orang tua yang pilih kasih, tunangan yang berubah hati. Aku nggak mau semua itu lagi. Cepat makan. Ayo, coba dulu ini. Masakannya enak banget. Makan yang banyak ya. Duduk sini makan. Dari kecil, orang tua selalu bilang sepupu butuh gizi biar tumbuh. Jadi semua yang terbaik dikasih ke dia. Aku dipaksa ngalah. Mereka lupa sama aku.
Padahal aku lebih tua setengah tahun, aku juga butuh gizi. Ini makanan favoritmu loh. Aku alergi ikan, yang doyan ikan itu sepupu. Aduh, kan sudah dibilang ke sekolah, kasih jatahnya ke sepupumu, kamu kan pinter, tahun depan bisa ujian lagi. Sudah ngomong ke sekolah belum? Kamu kan berutang nyawa ke sepupumu, kasih jatah ke dia itu wajar. Kok kamu nggak tahu diri sih? Gimana aku bisa melahirkan anak kayak kamu? Kamu anak nggak tahu balas budi. Kalau urusan sekolah nggak beres, keluar saja dari rumah ini. Aku nggak punya anak kayak kamu. Cuma karena paman kecil pernah nyelamatin aku harus terus bersabar. Dari mainan, baju, sampai kasih sayang orang tua. Bahkan tunangan pun gak mau kembali. Kalau saja aku bisa memilih, aku lebih milih mati tenggelam waktu itu. Bibi, Paman, jangan perlakukan kakak sepupu seperti itu. Aku benar-benar nggak tega melihatnya. Mungkin memang aku bukan orang yang ditakdirkan untuk sekolah. Ini bukan salah sepupu kok. Nggak apa-apa kok. Paman suruh sepupumu kasih jatah sekolah ke kamu. Nanti kalau udah dapat jatah sekolah, Tante ajak beli hadiah. Kamu kan mau beli jam tangan ya? Tante beliin, dah. Sepupu, aku benar-benar nggak sengaja mau rebut hakmu. Kalau kamu nggak senang, aku pergi aja sekarang. Puasan kamu. Sekarang rumah jadi kacau. Cepetan minta maaf sana. Kamu, Om Song Shili hari ini udah ke sekolah. Jatah sekolah udah dikasih ke Xiao Chen. Nah, baru ngerti begitu. Karena sepupumu sekolah, kamu kerja cari uang buat biaya dia. Ingat, ini utangmu sama dia. Ya, kerja saja. Toh di rumah juga cuma nganggur, nggak ada kerjaan. Aduh, kali ini Xiao Chen masuk sekolah. Ini kebanggaan keluarga, harus dirayakan besar-besaran buat Xiao Chen. Kalau begitu kita adakan saja di restoran milik negara ya. Kita tambah beberapa lagi ya. 4 lauk, 2 sup, 2 MC, 1 piring besar khusus buat dikirim ke bos. Lalu undang juga teman dekatmu. Bareng-bareng semua ya. Iya, rayakan bareng-bareng, biar senang semua. 10 tahun ini, aku cuma bisa tidur di balkon sempit, dekat kamar mandi. Sedangkan Lu Xiao Chen tinggal di kamar yang luas dan terang, dipenuhi berbagai barang yang pernah hilang dari hidupku, mainan dan permen hasil belanjaan. Rumah ini sama sekali tidak ada kehangatannya, cuma bikin aku sesak sampai susah napas. Masih sebulan lagi, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat ini. Di sini sudah tidak ada lagi cinta. Katsuka, Shili, kudengar, kamu lolos ujian? lumayan juga. Paman Su satu-satunya yang benar-benar tulus baik padaku. Dulu Paman Su pernah menyelamatkan ayahku, lalu menjodohkan aku dengan Su Yunyi. Sekarang kalau dipikir-pikir, sepertinya aku mengecewakan Paman Su. Shili bilang, dia nggak mau sekolah. Jadi jatah sekolahnya dikasih ke Xiao Chen. Chen, terima. Jangan dulu kasih tahu ayah soal urusan surat nikah ini. Soal jatah sekolah yang kamu kasih ke dia juga harus ada alasan yang masuk akal. Paham? Demi bantu Lu Xiao Chen bisa sekolah, kamu rela nikah sama orang yang gak kamu cintai. Hebat banget kamu. Xiao Chen masih kecil, dia nggak tahan tekanan. Jadi jangan dulu kasih tahu dia soal surat nikah kita. Dan soal minta maaf ke dia. Kenapa kamu belum juga ada itikat? Aku gak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Xiao Chen sebentar lagi mau daftar. Kasih dia beberapa kupon makanan sama kain. Anggap saja itu permintaan maaf dan doa dari kamu. Menurutmu aku punya kupon-kupon itu di aku? Kamu dan orang tuaku memanjakan aku. Jika kurang gembes tua, menurutmu? Tenang saja, aku sudah janji bakal nikah sama kamu. Aku nggak akan ingkar. Kamu benar-benar mau nikah sama sepupu? Bukan begitu. Xiao Qian, aku nggak mau kakak nikah sama sepupu. Aku juga suka kakak, jangan kayak gini, Xiao Qian.
Kamu nggak boleh nikah sama dia. Kamu cuma boleh nikah sama aku. Cepat, panggil orang. Astaga, ini ada apa? Xiao Chen! Aduh, anak ini berdarah. Cepat-cepat, bawa ke rumah sakit. Tadi kamu tahu Xiao Chen di situ. Makanya kamu sengaja buat dia terpancing. Nggak nyangka kamu sejahat itu. Trik kecil Lu Shao Chen itu, kalau sedikit aja mau peka pasti kelihatan, cuma nggak ada yang mau mikirin, walau sesaat. Semua hadiah dari Su Yunyi selama ini aku anggap seperti sayapku sendiri, nggak pernah tega buang. Tapi sekarang, semuanya cuma sampah. Apa itu hadiah yang aku berikan padamu? Kenapa kamu membakarnya? Kenapa aku merasa Sushili mau ninggalin aku? Hadiah-hadiah itu udah berjamur, makanya aku bakar. Bakar aja nggak apa-apa. Barang-barang itu juga nggak berharga. Nanti setelah kita nikah, aku belikan yang lebih bagus buat kamu. Kita nggak akan nikah, dan nggak akan ada masa depan juga. Saat orang tua memanjakanmu, Su Yunyi peduli, semua ini sudah bukan urusanku lagi. Selain aku, Shili tidak punya pilihan lain sama sekali. Dia sama sekali nggak mungkin pergi dari sisiku barusan. Kekhawatiran itu cuma karena aku terlalu banyak berpikir sendiri. Jangan terus-terusan pasang muka masam kayak gitu. Xiao Chen kehilangan orang tua, depresi, nggak boleh kena tekanan lagi. Kamu punya segalanya. Kenapa harus rebutan sama dia? Coba bilang, apa sih yang aku punya? Kamu punya ayah ibu, juga aku. Xiao Chen sekarang lagi kesakitan di rumah sakit. Kamu pergilah minta maaf ke dia. Dia ditemani orang tuaku, dapat perhatian darimu juga. Di sekitarnya juga ada banyak dokter dan perawat. Masih perlu aku datang juga. Kamu kok nggak punya sedikit pun rasa simpati. Xiao Chen jadi depresi juga gara-gara kamu. Bagaimanapun juga, kamu kakaknya harus lebih besar hati. Kayaknya kamu masih belum sadar kesalahanmu. Atau aku terlalu memanjakan kamu ya? Tong Shili, jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. Kalau kamu nggak mau minta maaf, pernikahan kita tunda dulu. Orang-orang di Jalan Shen itu jelas-jelas pura-pura. Tapi kalian semua juga memilih pura-pura tidak melihatnya.